Jumpa lagi channel Simple Trader Saham. Oke, kesempatan kali ini saya akan mereview 5 saham yang cukup menarik untuk kita perhatikan pada hari Senin besok, teman-teman ya. Oke, langsung aja kita ke pembahasan saham yang pertama. Di sini ada saham Gesco. Oke, kita lihat pergerakan saham Gesco ini menarik, teman-teman ya. Pada hari Jumat kemarin dia berhasil menguat 4,49% dan kalau kita lihat penguatannya juga terkonfirmasi dengan adanya peningkatan volume, teman-teman. Secara pergerakan tren ini Gesco ada di fase uptrend. Kalau kita perhatikan ini pergerakannya masih ada di atas garis MA20 ya, teman-teman ya. Oke, kita bisa amati pada hari Jumat kemarin Gesco ini berhasil break dari area resistance MA60 di harga 91, teman-teman ya. Oke, ini cukup menarik. Ini Gesco ini berpotensi dia akan melanjutkan penguatannya dan targetnya kita bisa melihat ini ada area resistance di garis moving average 100, teman-teman, di area harga 97. Oke, ini target terdekat dari kenaikan saham Gesco. Jadi kita bisa memanfaatkan area entry buy gini karena ini masih mendekati area support. Kita bisa perhatikan area beli di harga 91 hingga area harga 93, teman-teman ya. Kita bisa coba entry buy di area buy ini, area beli. Oke. Jadi selama pergerakan saham Gesco ini masih berada di atas garis MA60, maka Gesco berpotensi dia akan menguat dan target kenaikannya di area harga kisaran harga 97 di garis moving average 100, teman-teman ya. Oke, di sini kita lihat MA20 ini merupakan area support yang istilahnya krusial ya, teman-teman ya. Jadi selama pergerakan saham Gesco ini masih ada di atas garis MA20, maka Gesco masih berpotensi menguat. Namun sebaliknya, kalau misalkan dia jebol garis MA20, maka resiko terjadi penurunan harga, teman-teman. Karena MA20 yang awalnya merupakan area support, dia akan berubah menjadi resistance, teman-teman. Dan ada kecenderungan kalau harga jebol dari garis MA20, harga akan terus bergerak turun, teman-teman ya. Oke. Kita coba cek di transaksi asing. Kalau kita lihat ini ada net buy ya, teman-teman ya. Oke, untuk broker transaksi kita lihat ini ada akumulasi. Kita bisa perhatikan 4 broker paling atas ada CC, MG, CP, dan FS. Oke, mudah-mudahan Gesco besok hari Senin berhasil melanjutkan penguatannya. Oke, next kemudian ada saham yang kode DOIT. Oke, DOIT ini juga menarik. Ini trennya dia bergerak strong uptrend. Ini pergerakannya ada di atas garis MA20 dan MA200. Hari Jumat kemarin berhasil menguat 3,43% dan penguatannya juga terkonfirmasi dengan adanya peningkatan volume, teman-teman. Support terdekat ini kita bisa perhatikan ini ada area MA5 ya, teman-teman ya, di kisaran harga 350. Oke. Jadi selama pergerakan saham DOIT ini masih berada di atas garis MA5, maka DOIT berpotensi dia akan melanjutkan penguatannya, teman-teman. Oke. Target kenaikannya kita bisa cek ini ada area resistance yang mana area ini berpotensi diuji oleh saham DOIT ya, teman-teman ya. Oke. Ini adalah area yang terdekat. Kita coba tarik garis. Di kisaran harga 396 hingga 412, teman-teman. Ini target kenaikan dari saham DOIT, teman-teman ya. Oke. Saat ini DOIT masih ada di area buy. Jadi teman-teman bagi yang ingin entry di saham DOIT, teman-teman bisa memanfaatkan adanya area support di area MA5, teman-teman ya, di kisaran harga 350 hingga 360-an, teman-teman. Ini area beli dari saham DOIT. Oke. Kita coba cek di transaksi asing untuk DOIT. Oke, DOIT ini ada net buy. Ini kalau kita lihat dari tanggal 5 Juni hingga tanggal 16 asing terus melakukan pembelian. Untuk broker transaksi, kita lihat ini ada akumulasi. 4 broker teratas yang mengakumulasi saham DOIT ini ada NI, ZP, EP, dan BK. Oke. Next, kemudian ada saham kode auto. Oke, auto ini menarik ya, teman-teman ya. Dia bergerak di fase strong uptrend. Ini pergerakannya ada di atas garis MA200 dan MA20. Jadi kalau kita lihat ini MA5 ini terlihat naik ke atas ya, teman-teman ya. Ini artinya auto ini masih berpotensi atau berpeluang dia menguat, teman-teman. Kita lihat ini area MA5 ini merupakan area support dari saham auto. Jadi selama pergerakan saham auto ini masih ada atau dijaga di area MA5, maka auto berpotensi dia akan melanjutkan penguatannya, teman-teman ya. Oke. Namun kalau misalkan dia jebol dari garis MA5, maka auto akan berpotensi dia turun. Kalau turun dia akan menuju ke area supportnya. Dan di sini MA20 merupakan area support yang berpotensi dituju oleh auto apabila dia jebol dari garis MA5, teman-teman ya. Oke. Ini kalau MA5 ke MA20 ini penurunannya sekitar, kalau kita ukur sekitar 11%-an, teman-teman ya. Jadi ini cukup dalam. Jadi bagi teman-teman yang ingin entry di saham auto, lebih baik dibatasi resikonya. Kalau dia jebol dari MA5, maka dilepas terlebih dahulu, teman-teman ya.
Namun kalau kita lihat candle seperti ini masih berpotensi melanjutkan penguatan. Ini kita lihat ini penguatannya juga terkonfirmasi dengan adanya peledakan volume teman-teman ya. Oke, kita kalau coba cek di time frame weekly, oke. Oke, ini ada area resistance di kisaran harga 2790-an teman-teman ya. Ini target kenaikan dari saham auto teman-teman ya. Oke, jadi area ini bisa kita jadikan area untuk taking profit. Jadi kita bisa hold saham auto hingga mencapai area target resistance ini teman-teman ya. Oke, mudah-mudahan auto pada hari Senin besok berhasil melanjutkan penguatannya teman-teman. Oke, kita coba cek di transaksi asing untuk auto. Oke. Oke, auto kita lihat asing ini ada net buy. Ini tanggal 16 Juni asing ada pembelian. Ini kalau kita lihat dari tanggal 15 dan 16 ini asing terus melakukan akumulasi di saham auto. Di broker transaksi kita bisa cek juga. Ini juga ada akumulasi ya teman-teman ya. Ini 4 broker teratas ada Kaset, BBAK, Aset yang mengakumulasi saham auto. Oke, mudah-mudahan auto pada hari Senin berhasil melanjutkan penguatannya dengan menuju area resistance di area harga kisaran 2670 hingga 2740-an teman-teman ya. Oke. Next kemudian ada saham dengan kode BRPT. Oke, Barito Pacific. BRPT ini juga menarik teman-teman ya. Pada hari Jumat kemarin dia berhasil menguat 2,67% dan penguatannya juga terkonfirmasi dengan adanya peningkatan volume teman-teman. Dia berhasil break dan close dari area MA20. Oke, MA20 yang awalnya merupakan area resistance saat ini berfungsi sebagai support. Sini ada area resistance terdekat yang berpotensi diuji oleh BRPT yakni di area garis moving average 60 di kisaran harga 785 teman-teman ya. Oke. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin entry di saham BRPT, teman-teman bisa memanfaatkan area support MA20 di kisaran harga 760 hingga 770-an teman-teman ya. Ini ada area buy untuk saham BRPT. Oke, jadi selama pergerakan saham BRPT ini masih berada di atas garis MA20, maka BRPT berpotensi dia akan melanjutkan penguatannya di targetnya di area resistance MA60. Resiko terjadi apabila BRPT ini jebol dari garis MA20 teman-teman. Karena kalau dia jebol dari garis MA20 ada kecenderungan harga akan bergerak turun teman-teman ya. Oke. Kita coba cek di transaksi asing untuk BRPT. Oke, BRPT kita lihat asing ada net buy dari tanggal 14 Juni hingga tanggal 16 ini asing terus melakukan akumulasi. Untuk broker transaksi kita lihat ini ada akumulasi teman-teman ya. Oke, ini masih cukup menarik, ini ZP teman-teman ya yang mengakumulasi dengan jumlah pembelian yang lumayan banyak teman-teman ya ini ya. Oke. Next kemudian ada saham kode SCMA. Oke. SCMA. Oke, SMA ini juga menarik, trennya dia bergerak di fase uptrend. Dia mampu bertahan di atas garis MA20 ya teman-teman ya. Pada hari Jumat kemarin SMA menguat 1,91% dan penguatannya juga terkonfirmasi dengan adanya peningkatan volume teman-teman. Ini area support terdekat adalah di area MA5. Jadi kita bisa memanfaatkan area support MA5 untuk area entry buy di kisaran harga 158 teman-teman. Targetnya di sini ada area resistance di garis moving average 60 di kisaran harga 167168 teman-teman ya. Oke. Ini masih cukup menarik, mudah-mudahan SMA besok pada hari Senin berhasil melanjutkan penguatannya teman-teman. Oke, jadi selama pergerakan saham SMA ini masih bertahan di atas garis MA5, ini SMA masih berpeluang dia menguat. Namun kalau misalkan dia jebol garis MA5, dia akan turun teman, dia akan koreksi. Kalau dia koreksi, dia akan menuju ke area support selanjutnya atau area support terdekat. Kita bisa perhatikan ada area MA20 teman-teman ya di kisaran harga 146.147. Jadi selama pergerakan saham SMA ini masih berada di atas garis MA20, maka SMA masih berpeluang dia menguat. Risiko terjadi apabila SMA ini jebol di garis MA20. Karena kalau jebol di garis MA20 ini ada kecenderungan harga terus bergerak turun tentunya. Dan kalau kita perhatikan nih MA20 ini merupakan area resistance kuat teman-teman kalau dia jebol di garis MA20. Begitu harganya atau area MA20 ada kecenderungan harga bergerak turun teman-teman ya. Oke. Kita coba cek di transaksi asing untuk SMA. Oke. Oke, SMA pada hari Jumat kemarin asing ada net sell. Untuk broker transaksi ada distribusi ya teman-teman. Ini BK yang melakukan distribusi dengan jumlah lot yang lumayan banyak teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang baru ingin mau entry, teman-teman bisa manfaatkan area support dari area MA5 teman-teman ya untuk entry buy. Oke.
secara pergerakan tren cukup menarik ini. SMA masih ada di fase uptrend. Oke, mudah-mudahan video singkat ini bermanfaat. Apabila ada hal yang ingin tanyakan terkait dengan review saham lainnya, silakan tulis di kolom komentar yang ada di bawah. Oke, terima kasih dan sukses selalu.